Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mathalal mu'min laka mathalin nahla akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at lam tufsid wa lam tuksir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada satu hewan di antara hewan-hewan yang Allah cantumkan namanya dan abadikan namanya di dalam Al-Quran. Di antara hewan itu adalah An-Nahla ataupun An-Nahl. Surat yang ke-16 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Yaitu yang berarti adalah lebah. Dan dalam lebah ini memiliki satu keunikan dalam karakternya. Sehingga wajar kalau baginda Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutarakan dan menyampaikan kepada kita ada beberapa karakter seekor lebah yang akan dan harus menjadi karakter seorang mukmin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Asy-Syakir, diriwayatkan oleh sahabat baginda yang mulia Sayyidina Abdullah ibn Amr. Baginda Rasul mengatakan, inna mathalal mu'min lakamathalin nahla. Perumpamaan seorang mukmin itu hendaklah seperti seekor lebah. Bagaimana karakter seekor lebah ini akan menjadi karakter dan seharusnya menjadi karakter seorang mukmin. Baginda Rasul katakan dalam hadis ini, yang pertama adalah akalat thayyiban. Seekor lebah itu karakter yang pertama yang hendaknya menjadi karakter seorang mukmin, apabila dia mengkonsumsi, pasti yang dia konsumsi adalah konsumsi yang terbaik. Dan tentunya ini menjadi karakter seorang mukmin, seorang insan yang beriman, tunduk patuh kepada perintah Allah dan mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW. Dalam bab makanan, maka hendaklah kita meniru dan mencontoh karakter seekor lebah. Yang dia serap adalah makanan yang terbaik dari saripati bunga-bunga yang ada di taman seperti ini. Subhanallah. Wajar kalau seandainya baginda Rasul menegaskan seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan masalah makanan ini, Allah firmankan kepada 3 segmen manusia, 3 karakter manusia dengan perintah yang sama. Dalam surat Al-Baqarah Allah firmankan ayat 168, Allah ajak seluruh manusia pada umumnya. Dengan firman-Nya yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di atas bumi ini baik dan yang halal. Di ayat yang 172 Allah firmankan khusus untuk orang mukmin. Segmen manusia yang kedua. Setelah Allah umumkan kepada seluruh manusia, Allah khususkan kepada orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah firmankan segmen manusia yang ketiga. Siapa? Para rasul, manusia-manusia pilihan. Allah pun sama perintahkan seperti ini. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malus sholihah. Wahai para rasul,
makanlah makanan yang terbaik. Maka tentunya dalam karakter lebah ini memiliki dimensi yang pertama adalah bagaimana kita sebagai manusia, sebagai insan mukmin dan juga pengikut para rasul, hendaklah kita mengikuti mereka, yaitu adalah memakan makanan yang terbaik, halalan thayyibah. Bahkan ulama mengatakan al-aklu budrul a'mal. Makanan ini akan menjadi benih dalam pekerjaan seseorang. Hasil pekerjaan seseorang akan ditentukan dari mana dia makan dan dari mana dia makan. Sungguh luar biasa pengaruhnya, saudara-saudara sekalian. Makanan yang dikonsumsi oleh seseorang akan memberikan pengaruh dalam hidup dan kehidupannya. Tidakkah kita melihat dan pernah mendengar sosok baginda Rasul mensabdakan kepada kita dalam salah satu sabdanya, seseorang yang seharusnya layak mustajabud doa, dengan pakaiannya yang sederhana, dengan perjalanan yang dia tempuh, dengan kondisi yang seharusnya dia mustajabud doa, tapi ternyata doanya tidak didengar oleh Allah dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Allah akan kabulkan permohonannya. Ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu. Makanan yang dia konsumsi dari yang haram, minuman yang dia minum ternyata dari halal, bahkan pakaian dan konsumsi yang senantiasa dia makan pun adalah dari hasil yang diharamkan. Bagaimana Allah akan mengkabulkan doa dalam kondisi orang-orang seperti ini? Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Karakter yang pertama seekor lebah adalah bagaimana mengkonsumsi makanan yang terbaik. Dan mengkonsumsi juga tentunya bagi kita seorang mukmin adalah seperti seekor lebah, bisa mengkonsumsi yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, yang kedua, karakter lebah yang sepantasnya menjadi karakter kita sebagai insan mukmin. Wa wada'at thayyiban, kata baginda Rasul. Lebah itu kalau menghasilkan produk, menghasilkan kinerja, itu adalah hasil produk yang terbaik yang dia berikan. Apa hasil daripada seekor lebah? Yaitu adalah madu, yang hasilnya bukan saja bermanfaat, memiliki nilai manfaat, maslahat bagi seluruh manusia. Sungguh kalau misalnya kita mengkaji dalam berbagai macam literatur sejarah Islam, para pendahulu kita, mereka sungguh luar biasa dalam menghasilkan setiap kajian, setiap hasil pemikiran. Keilmuannya bisa bermanfaat bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk umat manusia. Seorang misalkan Ibnu Sina, ya, terkenal bukunya dalam masalah kedokteran, dimanfaatkan oleh hampir seluruh perguruan kedokteran di seluruh dunia. Begitupun dengan seorang Al-Jabal yang begitu hebat keilmuannya, dan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan kita. Nah tentunya ini aja merupakan motivasi dan kembali mengevaluasi kepada kita semuanya, agar jangan sampai kita hanya sebagai penonton di era dunia modern ini. Kita akan lebih banyak menjadi konsumen tapi tidak sanggup untuk memproduksi. Kita sanggup hanya sebagai penonton dalam berbagai macam hal yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh kondisi umat di zaman sekarang. Maka tentunya yuk kita ciptakan hasil karya-karya terbaik, putra putri kaum mukminin, kaum muslimin, yang akan bermanfaat, maslahat bagi seluruh umat manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah merupakan umat yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah keluarkan untuk manusia. Dan tentunya baginda Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Karakter yang ketiga dari seekor lebah yang sepantasnya dan seyogyanya menjadi karakter kita sebagai insan mukmin adalah wa waqa'at lam tuksir wa lam tubsid. Seekor lebah tatkala dia hinggap dalam tangkai apapun, bahkan dalam hadis yang lain, ala audin naharin lam tubsidhu wa lam tuksiru. Sampai-sampai dia hinggap di tangkai yang rapuh sekalipun,
seekor lebah itu tidak akan mematahkannya, apalagi merusaknya. Itulah karakter seorang mukmin yang ketiga. Dimanapun posisinya, apapun status sosialnya, dimanapun dia berada, maka dia tidak menjadi penyebab untuk kerusakan dan mafsadat dalam hidup dan kehidupan di lingkungan ataupun kepada sesaudara dan temannya. Dan tentunya ini adalah merupakan karakter yang ketiga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang seyogyanya menjadi karakter kita sebagai insan mukmin, yaitu kita adalah yang senantiasa memberikan kemaslahatan, kemanfaatan bagi manusia dan lingkungan di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan ini semua akan memberikan motivasi dan sekaligus mengevaluasi kepada kita, sudahkah pantas kita memiliki karakter yang tadi, atau jangan sampai kita malah di bawah karakternya seekor lebah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.